Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 2 tentang pemimpin idolaku. Nah, pada subtema 2 pembelajaran 1 kita akan belajar tentang PPKN. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Sila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia memiliki makna dan nilai persatuan. Nah, teman-teman, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idola? Nah, contohnya Ustazah menuliskan bahwa pemimpin idolaku adalah Gus Dur. Gus Dur, beliau adalah mantan presiden Indonesia yang berhasil menyatukan keberagaman di Indonesia, terutama keberagaman agama, dan memiliki nilai toleransi yang tinggi terhadap umat beragama. Sehingga di Indonesia tercipta kerukunan dan Indonesia semakin kuat. Nah, teman-teman, siapakah pemimpin idolamu? Kemudian apa yang sudah dilakukan pemimpin idolamu? Nah, setiap pemimpin itu memiliki nilai-nilai kepemimpinan, nilai keagamaan, nilai kepribadian, dan juga nilai sosial. Contoh dari nilai keagamaan adalah contohnya pemimpin itu selalu bersyukur, rajin beribadah, dan selalu berdoa dalam segala aktivitas. Kemudian untuk nilai kepribadian, seorang pemimpin itu tegas, bertanggung jawab, optimis, dan positif. Nah, untuk nilai sosial, seorang pemimpin itu supel terhadap semua orang, menghargai semua orang, dan suka menolong. Coba teman-teman buka buku siswa di pembelajaran 1, subtema 2, ada bacaan tentang idolaku, lurah desa ya. Nah, di situ lurah desa di situ diceritakan bahwa dia seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang tentunya memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Kira-kira apa coba yang dimiliki, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki lurah tersebut? Nah, teman-teman bisa baca ya. Nah, makna dan nilai sila ketiga Pancasila selain di buku, juga yang pertama menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, seorang pemimpin itu harus menyampingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Dia harus menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa, seperti yang dimiliki oleh sikap yang dimiliki oleh lurah desa dalam bacaan siswa di pembelajaran 1. Ketika ada sebuah minimarket yang akan dibangun di desanya, seorang pemimpin desa tersebut tidak langsung menyetujuinya, melainkan dirapatkan dulu kepada anggota masyarakat di situ. Nah, apakah anggota masyarakat semuanya setuju? Nah, ternyata tidak, karena itu merugikan masyarakat kecil yang memiliki warung-warung kecil. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga bangsanya bisa sejahtera. Karena apa? Karena punya rasa cinta kepada tanah air dan mau merelakan dirinya, merelakan waktunya, merelakan tenaganya untuk membangun desa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, ini seperti yang dimiliki oleh Gus Dur yang Ustazah ceritakan tadi. Harus punya rasa menghormati
ya terhadap keanekaragaman ya, sehingga punya sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati sehingga tercipta toleransi yang tinggi. Nah, kemudian setelah itu kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Seorang pemimpin pasti sering melakukan pidato ya. Dalam berpidato itu ada pesan ya, pesan dari teks pidato. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Apa sih unsur-unsur dari salam pembuka tersebut? Kemudian setelah salam pembuka ada pendahuluan atau dalam sesorah bahasa Jawa sering disebut sebagai pembuka. Nah, kemudian ada isi pidato atau inti. Nah, pada inti tersebut tentunya ada pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut ya. Kemudian pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, tidak panjang lebar tapi tak punya makna. Nah, pidato itu harus singkat, padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian apalagi sih pesan dari pidato yang disampaikan? Biasanya disampaikan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Jadi ketika pesan itu akan disampaikan, ada penekanan tertentu sehingga pesan itu jelas disampaikan. Nah, kemudian hal ini bertujuan agar audiensi itu pendengar dapat menangkap pesan dari pidato. Nah, demikian dari pembelajaran 1. Kita lanjutkan ya ke pembelajaran 2. Nah, apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Nah, Siti menanyakan kepada temannya. Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau punya sanggar tari di Jogja. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Nah, si Edo itu bertanya-tanya, siapa sih? Nah, kita perlihatkan ya. Ini adalah siapa ini? Bagong Kussudiardja ya. Bagong Kussudiardja ini di bacaan siswa itu diterangkan siapa sih Bagong Kussudiardja. Bagong Kussudiardja itu seorang seniman serba bisa, artinya melukis juga bisa, membatik juga bisa. Lahir di Jogja tanggal 9 Oktober 28, berarti ini bersamaan dengan tahunnya Sumpah Pemuda. Nah, kemudian belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia tahun 54. Belajar koreografi di New York dan belajar tari klasik di Credo Beksowiromo. Nah, mendirikan pusat pelatihan tari, mendapatkan anugerah karya Cipta Putra Bangsa dan meninggal pada tahun 2004. Nah, Bagong Kussudiardja ini dia seorang seniman. Tentunya seorang seniman meskipun dia bukan seorang pemimpin, tapi juga punya nilai-nilai kepemimpinan. Minimalnya untuk memimpin diri sendiri. Apalagi dia punya sanggar, berarti dia memimpin sanggar tersebut. Nah, teman-teman, coba sebutkan. Apa sih tari-tarian yang diciptakan oleh Bagong Kussudiardja? Nah, kita akan belajar tentang tari-tarian berpasangan. Adakah tari yang diciptakan Bagong Kussudiardja yang berpasangan? Kemarin kita sudah belajar tentang tari tunggal. Teman-teman bisa buka di buku siswa ya, jenis-jenis tari berpasangan itu sangat banyak. Nah, tari kreasi berpasangan ini tari yang dibawakan oleh 2 orang penari atau secara berpasangan. Dapat dilakukan oleh pasangan penari putri maupun putra ya. Putri-putri atau putra-putra ataupun putri dan putra. Nah, contohnya tari caci. Tari caci merupakan salah satu tari berpasangan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tari ini tentang tradisi masyarakat Manggarai untuk menguji keberanian dan ketangkasan laki-laki dalam
taruh. Nah, di buku siswa itu banyak sekali jenis tarian. Teman-teman harus baca ya, utamanya tentang tari berpasangan. Nah, seorang penari biasanya usia remaja ya. Nah, dalam usia remaja ini tentunya harus menjaga kesehatan, apalagi ketika masa pubertas. Nah, untuk menjaga kebersihan diri pada masa pubertas, ada beberapa yang harus dilakukan. 1. Mandi dan menggosok gigi secara teratur. Mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat, karena pada masa pubertas ini kelenjar keringat yang dihasilkan itu jauh lebih banyak. Kemudian memakai pakaian bersih milik pribadi dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat. Yang terakhir yaitu mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran dari Ustazah ya. Silakan teman-teman pelajari dan kerjakan uji kompetensi 1 dan 2 ya pada pembelajaran 2 tema 7. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.